Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita terus membiasakan diri untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan supaya rohani kita terus bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayat 28, demikian firman-Nya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, mengingatkan dan menasihati kita. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seperti yang kau kehendaki, jadilah seperti itu. Seperti yang kau inginkan, seperti yang kau rindukan, seperti yang kau cita-citakan, jadilah kepadamu seperti itu. Saya percaya kita juga rindu seperti itu. Saya percaya kita juga mau supaya Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Betapa menyenangkan kalau akhirnya Tuhan berkata kepada kita, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kalau engkau menghendaki seperti itu, jadilah seperti itu. Kalau engkau menghendaki supaya engkau sembuh dari sakit, jadilah seperti itu. Kalau engkau merindu-rindukan sesuatu dalam diri Anda, jadilah seperti itu. Kalau engkau menghendaki supaya kita berhasil sukses, jadilah seperti itu. Itu yang kita rindu supaya hal itu pun terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dari nats ini kita belajar supaya jadi kepada kita seperti yang kita kehendaki, atau supaya yang kita kehendaki itu terjadi dalam kehidupan kita, maka ada syarat yang dituntut dari kita. Kita belajar dari perempuan Kanaan yang akhirnya percaya ini. Yang pertama kita lihat ayat 22, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.' Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, 'Suruhlah ia pergi.' Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Dia datang memohon terus-menerus kepada Yesus. "Yesus, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dari sini kita belajar bahwa supaya yang kita kehendaki itu terjadi, supaya jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, maka kita belajar dari perempuan Kanaan ini untuk kita harus terus-menerus berseru kepada Yesus. Kita harus terus-menerus meminta kepada Yesus. Kita harus terus-menerus berdoa kepada Yesus. Maka saya percaya pada waktunya dan pada saatnya Yesus akan berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Yang kedua kita belajar dari perempuan Kanaan ini, supaya jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang kedua dalam ayat 25 dan 26. Ayat 24 dulu, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku."
Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan ini tetap. Di sini kita melihat bahwa hal yang kedua, supaya jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, kita harus terus-menerus berusaha. Jangan putus asa, jangan pantang menyerah, jangan pernah menyerah. Artinya kita harus terus-menerus berusaha, kita harus punya kemauan keras. Seperti perempuan ini. Sekalipun Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan ini terus berusaha, pantang menyerah. Di sinilah saya melihat, supaya jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Supaya yang kita kehendaki itu akhirnya terjadi, menjadi kenyataan dalam hidup kita. Maka kita harus terus-menerus berusaha. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berdiam diri. Jangan hanya berharap mujizat dari Tuhan. Tapi kita harus ada usaha, ada inisiatif, ada kemauan keras dari kita untuk terus berjuang. Seperti perempuan Kanaan ini, pantang menyerah, terus berusaha, belum terus berusaha. Dan akhirnya pada waktunya Yesus juga berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang ketiga, supaya jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ayatnya yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Hai ibu, besar imanmu. Artinya bahwa kita harus punya iman. Kita harus terus-menerus punya iman. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus beriman bahwa Allah yang kita puji, kita sembah dalam Yesus Kristus sanggup melakukan apa saja, sanggup berbuat apa saja. Dia bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Itu harus kita percayai, harus kita imani. Maka saya percaya Yesus akan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seperti yang kita kehendaki. Kalau Anda saat ini mendengarkan renungan harian hari ini dan Anda sedang dalam keadaan sakit, saya berkata kepadamu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang penting kamu punya iman. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saya, Yesus sanggup menolong saya, Yesus sanggup memberi jalan keluar bagi pergumulan saya, Yesus sanggup memberkati saya, Yesus sanggup menolong saya. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Supaya yang kami kehendaki itu terjadi dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami terus-menerus berseru kepada Yesus. Tolonglah kami supaya kami terus-menerus berusaha, pantang menyerah. Dan tolonglah kami supaya kami terus-menerus punya iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tanamkanlah dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini berdasarkan firman-Mu di hari ini. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.